Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang keimanan dalam pandangan Islam ini. Walaupun sudah berkali-kali dibahas ya di berbagai macam tempat atau forum tentang persoalan iman, tetapi seringkali iman yang dijelaskan dalam Al-Quran malah justru kurang banyak dibicarakan ini. Padahal keimanan dalam pandangan Islam itu harus bersumber dari sesuatu dari informasi yang sifatnya mutawatir. Mutawatir itu pasti benarnya, karena tidak ada keraguan sedikit pun ini. Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa iman itu adalah menjadi penentu ya, ada tidaknya amal saleh. Artinya kalau ada iman, amal baik bisa naik menjadi saleh ini. Jadi baik dalam pandangan manusia itu belum tentu baik dalam pandangan Allah. Ya. Nah, tetapi untuk bisa menjadi baik di pandangan Allah, apa yang dikatakan baik menurut pandangan manusia harus didasari iman. Nah, sehingga pada surat Al-Imran ayat 91 bahwa orang yang ingkar, kalau sampai dia mati dalam keadaan keingkarannya atau kekafirannya, itu tidak bisa ditebus dengan emas sepenuh bumi. Nah, kemudian dalam surat An-Nur ayat 39 Allah nyatakan bahwa amal orang kafir itu bagaikan fata morgana. Dalam ayat yang lain dikatakan habaan mansura, seperti debu yang berterbangan, karena ada tapi tidak bermanfaat. Ya. Nah, fata morgana itu ada, tapi tidak bisa diambil manfaatnya. Nah, orang yang beramal saleh, beramal baik, tapi tidak didasari keimanan, itu amalnya bagaikan fata morgana bagi orang tersebut. Nah, sehingga iman tidak bisa diukur dengan besarnya harta. Ya, emas sepenuh bumi kan sangat besar. Itu dibandingkan dengan iman tetap lebih tinggi iman harganya ini. Bahkan dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Al-Ma'arij ya, ayat 10 sampai 18 itu disebutkan, ya, ada berita gaib ya. Berita gaib ini belum terjadi tapi sudah diceritakan dalam Al-Quran ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala yas'alu hamimun hamima. Seorang manusia nanti di akhirat ya tidak akan menanyakan sahabat setianya. Nah, yubasyarunahum, padahal mereka diizinkan untuk saling melihat. Saya melihat mereka, mereka melihat saya nih. Nah, ini jadi bisa melihat ya. Nah, lalu apa kaitannya dengan persoalan iman ini? Yamadul mujrimu law yaftadi min adabi yama idzin bibani. Seorang mujrim itu kalau dalam bahasa aslinya itu maknanya adalah orang yang melakukan dosa dengan sengaja. Orang yang melanggar dengan sengaja. Sudah tahu kalau itu melanggar. Misalnya orang sudah tahu kalau korupsi itu berdosa. Ya, berdosa dalam pandangan manusia dan berdosa dalam pandangan Tuhan. Kalau orang sudah tahu bahwa korupsi itu berdosa, lalu dia nekat korupsi, maka itu masuk mujrim namanya nih. Nah, orang yang sengaja melakukan dosa itu adalah nama lain daripada orang kafir. Jadi orang yang mati dalam keadaan kekafirannya ini, itu diandaikan ya, lau yaftadi min adabi yauma idzin bibani. Seandainya dia
bisa ya menebus dosa, menebus siksanya ya, siksa karena dosanya apa? Karena dosanya ini pada hari itu dengan anak-anaknya. Jadi orang yang kafir itu akan menebus dosa kekafirannya dengan anak-anaknya, wa sahibatihi dan istrinya, wa akhihi dan saudaranya, wa fasilatihi dan juga sanak familinya atau kerabatnya, allati tuwi yang ketika hidup ya mereka melindunginya ini. Bahkan wamang fil ardi jami'a, ditambah dengan semua manusia di muka bumi ini. Summa yunjih, lalu Allah akan menyelamatkan dengan tebusan itu. Dikomentari Allah dengan kata sangat sederhana, kalla, tidak bisa. Innaha ladho, sesungguhnya neraka itu adalah api yang menyala-nyala. Nazza'atan lisyawa, yang bisa mengelupaskan kulit kepala. Tad'uman adbar wa tawalla, yang memanggil-manggil orang yang membelakangi dan berpaling. Wa jama'a fa'awa, lalu pekerjaannya dia hanya mengumpulkan harta dan menyimpannya. Nah, dari ayat 10 sampai 18 surat Al-Ma'arij ya, kita diberitahu bahwa ternyata harga iman itu tidak bisa ditebus dengan semua manusia. Karena orang yang ingin menebus dosa kekafirannya, yang terpaksa akan diputuskan akan mendapatkan siksa, itulah orang kafir ya. Dan mereka sudah menawarkan ya, andaikan saja semua manusia adalah menjadi miliknya, orang kafir tidak akan segan-segan untuk menebus dosa kekafirannya dengan semua manusia ini. Tapi Allah jawab, tidak bisa ini ya, tidak bisa ini. Ini menggambarkan bahwa harga iman betul-betul tidak bisa diukur dengan apapun, dengan semua dunia, dengan semua manusia, ternyata tidak bisa ini. Padahal setiap orang ya, baik di dunia maupun di akhirat, itu pasti menganggap dirinya itu yang paling penting. Ya, tak seorang manusia pun yang menganggap dirinya bukan yang paling penting. Pasti orang itu menganggap dirinya yang paling penting ini. Nah, tetapi jangan lupa bahwa saking pentingnya dirinya sendiri, jangan sampai lalu membiarkan dirinya hidup sengsara, menanggung akibat perbuatan kekafirannya ini. Karena kalau orang itu kafir lalu dia akan masuk neraka ini. Nah, kalau dia masuk neraka tentu dia akan mengalami kesusahan ini. Nah, seringkali saya menyebutkan neraka memang tidak enak ya. Telinga saya sendiri juga nggak enak ini. Tapi hukum kausalitas mengatakan bahwa siapa yang berbuat baik nanti dapat pahala, siapa yang berbuat jahat dia akan mendapat risiko dosa ini. Dan dosa kalau sampai tidak ditobati sampai akhir hayat ya, alias dibawa mati, dosa itu akan memaksa dirinya untuk mendapatkan balasan, yaitu siksaan ini. Nah, sekali lagi iman tidak bisa diukur dengan apapun. Iman hanya bisa diraih ketika orang itu masih hidup di dunia ini. Kalau orang sudah meninggal dunia, orang tidak bisa lagi diimankan. Ya, meskipun dalam sebagian agama ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada ajaran agamanya, dia mati kafir, dia pasti masuk neraka ini. Tapi untuk bisa masuk surga, ya, orang itu harus ditahbiskan ya, dibaptis. Nah, pembaptisannya itu dilakukan setelah orang itu ya meninggal, lantaran dia sudah meninggal dunia ini ya. Kalau belum meninggal dunia ya tentu dia ketika masih hidup ini. Tapi orang sudah terlanjur meninggal dunia kok belum menganut agama yang mereka anut, itu harus ditahbiskan, harus dibaptis supaya mereka tidak masuk neraka ini. Misalnya dalam agama Mormon ya, itu ada semacam keyakinan seperti itu ini. Itulah beberapa penjelasan tentang harga iman ya, bahwa iman betul-betul sebagai penentu ada tidaknya amal saleh. Artinya kalau ada iman ada amal saleh ini. Nah, kalau dalam hadis dikatakan penentu amal ada pada niatnya. Kalau dalam pandangan Al-Quran
tidak cukup dengan niat. Walaupun orang niatnya ikhlas ya, ikhlas kepada Allah, kalau orang itu nggak beriman, tetap saja dia tidak akan bisa memetik buahnya, buah amal salehnya ini. Ya, dalam Al-Quran banyak kisah-kisah ya. Fir'aun itu adalah orang yang katakanlah ingkar, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan ini. Tapi ketika dia mendapatkan balasan dari Tuhan ya, dari Allah, berupa beberapa 5 atau 7 ya bentuk-bentuk musibah, ada belalang, ada kutu, ada katak, ada air jadi darah gitu. Seperti dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 133 ya. Di sana disebutkan ya bagaimana kisah itu terjadi ini. Nah, salah satu kisah tentang Fir'aun ini, Fir'aun berkata kepada Musa, "Hai Musa, kalau kau bisa menghilangkan musibah ini, tolong didoakan aja kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu bisa menghilangkan musibah ini." Coba saya sebutkan ya, dalam surat Al-A'raf ayat 133 ya, Allah berfirman, fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatim mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ya, maka kami berikan kepada mereka angin topan, kemudian belalang, ada kutu, ada katak, darah, yang semuanya menjadi tanda-tanda yang dijelaskan ya. Lalu mereka tetap saja ingkar, sombong, dan mereka adalah kaum yang mujrim. Mujrim seperti tadi ya, dalam surat dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 dikatakan mujrim adalah sebutan lain bagi orang yang kafir, meskipun mujrim lebih luas ya, lebih luas daripada kafir ini. Belum tentu mujrim ini mesti orang kafir ini, tapi orang kafir mesti dia termasuk mujrim ini. Nah, walamma waqa alaihimur rijsu, ketika siksaan itu datang kepada mereka, qalu, mereka berkata, karena yang berkata tidak hanya Musa, tentu juga teman-temannya ya, ud'u lana rabbaka bima ahida indaka, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu ya dengan apa yang dia janjikan kepadamu. Lain kasyafta anna rijsa, jika kau lepaskan dari kami siksaan itu, lanu minan nalaka, pasti kami akan beriman kepadamu. Walanur silanna maka Bani Israel, dan pasti akan kami lepaskan Bani Israel bersamamu. Tapi apa yang terjadi? Falamma kasafna anhum rijza ila ajalin hum balighu idahum yangkuthun. Ternyata setelah kami lepaskan siksaan itu atau musibah itu dari mereka ya, sampai batas tertentu, ternyata tiba-tiba mereka berbalik alias apa yang dikatakannya semula, katanya mau beriman, ternyata tidak beriman. Ini menggambarkan bahwa memang iman tidak bisa dicapai hanya dengan janji-janji seperti itu. Iman mesti diraih dengan pemikiran yang mendalam ya, sehingga tidak cukup dengan ditahbiskan atau disyahadatkan kalau dalam bahasanya, tidak cukup ya. Karena Bani Israel yang ikut Musa itu pun mereka syahadat ya, amanna birabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan semesta alam ini, Rabbi Harun wa Musa, Tuhannya Harun dan Tuhan Musa ini. Jadi mereka secara umum percaya ini, tapi ternyata dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka juga akhirnya kembali kepada menyembah berhala ini. Nah, saya kira itu jangan sampai terjadi pada kita ini. Artinya apa? Iman akan bisa diraih kalau kita bersungguh-sungguh dalam mengupayakannya untuk bisa meraihnya ini. Saya kira itu
pada sesi kali ini. Ya. Sederhananya, iman sebagai penentu ada tidaknya amal saleh, dan iman tidak bisa dihargai dengan apapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.